Jumpa kembali di channel KL Wave. Pada saat ini kita akan memasuki minggu pertama Desember akhir tahunnya. Jadi ada beberapa saham yang sudah dibahas maupun yang baru akan kita bahas. Untuk yang baru yaitu Medco, Pegas, dan CMNP. Semoga dari ketiga saham yang baru itu memberikan kontribusi untuk para trader yang ingin mempelajari teori Elliott Wave. Untuk itu pada saat ini kita akan melihat lebih dahulu saham-saham terbaru, kemudian akan membahas saham-saham yang sudah lewat atau yang bukan yang sudah lewat tapi saham-saham yang sudah dibahas mulai dari Oktober. Untuk itu mari kita lihat bagaimana perkembangan dari saham yang baru itu. Untuk yang pertama yaitu Medco. Medco saya ambil sebagai saham pilihan karena saat ini harga oil dunia atau running wave 3 juga. Jadi saya memilih Medco untuk hold sampai puncaknya yaitu wave 3 atau wave 5 untuk di hold. Saat ini Medco sudah masuk dalam menuju wave 3 intermediate, di mana wave satunya di bulan April dan wave 2-nya di bulan Oktober. Correction dari wave 2 itu sendiri yaitu berbentuk flat irregular atau irregular flat, dan saat ini dia sedang masuk running wave 3 dari 3 intermediate, soft wave 3 dari wave 3 intermediate. Jadi ini adalah momentum terbesar untuk Medco pada wave 3, jadi silakan untuk di hold lebih jauh. Sedangkan wave besarnya dari Medco itu dia sudah masuk di wave 2 cycle, di bottomnya itu di bulan Maret 2020 kemarin. Jadi itulah Medco secara Elliott Wave perspektif, dia akan memasuki wave 3 intermediate dan akan membentuk. Di sini ada kebetulan di 161,8% Fibo itu ada buy zone. Jadi di sini kemungkinan akan tercapai dan koreksi atau retrace terlebih dahulu. Itu dari segi Elliott Wave perspektif untuk Medco pada tanggal 4 Desember akhir. Kemudian sesudah Medco yaitu CMNP. Saham berikutnya yaitu CMNP. Dari segi big picture-nya, CMNP itu masuk dalam CMNP itu secara big picture dia sudah membentuk wave 1 cycle pada bulan sekitar awal Januari atau Maret 2007 lebih tepatnya, yaitu CMNP membentuk wave 1 cycle pada bulan 6 2007. Koreksi wave-nya sendiri kompleks W, X, dan Y, dan kemudian saat ini dia akan memasuki wave 1 minor atau wave 1 intermediate. Jadinya kita lihat berikut perjalanannya bagaimana. Tapi yang jelas di sini terjadi double bottom, berarti ini ada formula secara klasikal adalah polar reversal dan targetnya di sekitar 1490 untuk neckline dari double bottom tersebut. Jadi secara teknikal klasik CMNP sudah memasuki reversal, dan untuk Elliott Wave-nya itu sendiri dia akan membentuk wave 1 minor atau wave 1. Nanti kita lihat bagaimana pergerakannya, berapa lama dia membentuk wave 1 menuju wave 1-nya. Diperkirakan wave 1-nya itu dicapai di 1400-an, yaitu target neckline-nya. Sini sampai 1, 2, 3, 4 sudah ada. Jadi boleh entry point di sini di garis neckline-nya yaitu di 1180. Itulah CMNP. Dari segi fundamentalnya CMNP lebih bagus daripada JSMR karena JSMR sudah terlalu tinggi untuk golongan infrastruktur tol. Itu dari segi Elliott Wave perspektif, di mana untuk membentuk wave 1 itu agak sulit, tapi
kita ikutin bagaimana perkembangannya. Kemudian saham berikutnya Pegas. Secara big picture-nya Pegas sudah masuk dari wave cycle, super cycle 1 dan 2. Kalau dilihat dari banyaknya periode yang sudah dijalani mulai dari IPO, maka wave 1 dan 2 super cycle itu untuk Pegas sudah terbentuk dan sekarang akan membentuk wave 3 intermediate, di mana wave 1-nya di September dan wave 2 intermediate-nya di bulan Oktober awal. Jadi secara garis besarnya Pegas itu akan menuju 2100 untuk wave 3 dan di situ tepat ada demand, tepat ada supply zone di 2100-2200. Jadi Pegas memang ada peluang masuk ke wave 3 dengan target minimal 2100 dan 2200. Dan sekarang sudah di atas EMA 200, artinya bahwa sudah masuk kategori bullish. Jadi peluang Pegas untuk masuk ke wave 3 itu momentumnya ada dan bisa capai dikarenakan sudah di atas EMA 200. Itu secara pandangan dari beberapa saham yang baru secara elite wave perspektif, yaitu untuk Mega, CMNP, dan Pegas. Sekarang kita masuk ke saham-saham yang sudah dibahas dari mulai Oktober, yaitu kita mulai dari BBRI. Bagaimana perkembangan BBRI sekarang, yaitu BBRI saat ini kemungkinan sudah nyampe di wave 1 intermediate-nya, sudah ada candle engulfing, bearish engulfing. Tapi untuk konfirmasinya kita lihat kembali, di sini pun ada sinyal buy kembali. Kalau memang wave 5-nya ditembus, maka pola leading diagonal tidak terbentuk dengan baik, maka nanti saya recounting sesuai dengan pergerakan harga. Tapi kalau di sini ada, walaupun ada tanda buy, tapi di sini ada bearish engulfing, kita tunggu konfirmasi 2 hari lagi, Senin dan Selasa, bagaimana perkembangan saham BBRI. Untuk melihat yang ke belakangnya silahkan lihat dari mulai 5 Oktober. Kemudian saham berikutnya yaitu TLKM. TLKM. Nah, seperti yang sudah kita buat kemarin, yaitu bahwa wave 3 masuk di wave 3 intermediate di 261,8%, ternyata dia masuk di supply zone dan membal turun, dan di sini ada candle bearish engulfing. Jadi Telkom berpeluang untuk retrace untuk membentuk wave 4 dari intermediate. Jadi kita tunggu di mana koreksi wave 4 intermediate itu di sekitar maksimal Fibo 38,2% dari wave 3 di 3150. retrace berpeluang Telkom retrace di 3150. Apakah retrace-nya polanya zigzag atau flat, kita lihat nanti dari perkembangan saham ini. Itulah secara garis besar Telkom, di mana sudah dibahas mulai 11 Oktober. Untuk melihat perkembangan sebelumnya, lihat di ke belakang di channel YouTube sebelumnya. Kemudian setelah Telkom, Cepin ternyata masih dalam pergerakan berusaha untuk menembus long term downtrend-nya dan sudah berusaha tembus ke atas dan turun kembali. Ternyata dia membentuk untuk saat ini masih wave 1, 2, 3, 5. Wave 5 truncated. Jadi wave dari Cepin itu, wave 5-nya tidak tercapai targetnya, atau wave 5, atau nama polanya yaitu failure truncated 555. Dan ini bisa dilihat dari candle berikutnya, drop tajam dan walaupun hit
hijau tutup di bawah closing dari candle 5 ini ya. Dan sekarang berarti Telkom masih berpeluang turun untuk membentuk wave 1 dan wave 2 minor. Wave 2 minornya itu di sekitar 5.800 5.600 di Fibo 61,8% dan 6.000 di Fibo 50%. Jadi Telkom berpeluang untuk retrace, masih retrace, dan ini terlihat dari belum mampu menembus garis downtrend long term, atau di sini resistennya ya masih kembali dia turun lagi setelah menembus 1, 2, 3, 4, 5 kali ya mencoba dan kembali lagi, dan sekarang pas closing di garis downtrendnya itu Cepin. Kemudian setelah Cepin INTP masih berpeluang untuk mencapai wave 3-nya, intermediate belum capai, jadi masih ada peluang, silahkan buy di 14.000 kalau dia retrace saat ini, atau lebih baik lagi di 13.500. Tapi di sini ada sinyal buy, jadi kemungkinan INTP akan melanjutkan kenaikannya besok hari Senin itu ya. Hari Senin itu INTP pada tanggal 4 Desember terakhir. Kemudian setelah INTP BRPT sudah naik juga, sudah lewatin garis dari retrace dari wave 1 ke wave 2, jadi BRPT akan menuju wave 3. Di sini kalau dilihat dari besarnya, kenaikan BRPT itu sangat berpeluang besar, di mana wave 3-nya 1480, jadi BRPT bisa kembali lebih tinggi dari 1480. Di sini agak susah ya kalau lihat dari range-nya yang besar. BRPT berpeluang untuk buat higher high dari puncak sebelumnya, yaitu di 1515, saat ini 1120. Jadi silahkan kalau mau hold BRPT karena range-nya sangat besar untuk mencapai wave 3 intermediate. Kemudian setelah BRPT, ASUS sedang dalam corrective wave, jadi wave 1, 2. Jadi di sini ACES agak kompleks ya. Bukan agak kompleks, tapi wave strukturnya banyak, mulai dari satu primary di Agustus dan 2 primary di September tengah, dan sekarang menuju 3 primary dengan momentum terbesar di 3 primary, dan saat ini subwave 2 minor dari 3 intermediate dan level tertingginya yaitu primary. Itu dari segi ACS peluang untuk naik lebih masih ada besar dan range-nya juga tinggi. Jadi ACS bisa untuk buy kalau mendekati 1610. Itu untuk entry point-nya. Di situ ada buy zone atau demand zone di situ, dan silahkan untuk memasukinya di sini. Itu ACS. Kemudian UNTR waktu itu saya prediksi bahwa UNTR ini wave 3 di sini, wave 2-nya di intermediate dan di sini. Tapi kalau dilihat dari korektifnya di sini, 0,2, maka saya berubah ya bahwa wave 1 intermediate-nya masih belum dicapai. Dia baru wave 1, 2 minor, 3, 4. Jadi wave 5-nya kalau dilihat di sini, wave 3-nya momentum terbesar, wave 5 kemungkinan minimal sama dengan wave 1. Jadi hampir mendekatinya di sini ya. Kalau kita ambil ya sedikit lagi 2.700, 27.000 dan 27.500. Jadi
UNTR masuk di situ target untuk wave satunya. Itu dari segi UNTR. Kemudian setelah UN yaitu main sudah masuk di wave, sudah mulai memasuki running wave 3 dan dia ada di 1000 untuk supply zone-nya 1000 sampai 1080, tapi sedangkan target dari Fibo 161-nya yaitu di 940 ya, di 940. Jadi kalau dia bisa mencapai Fibo dari 161,8% yaitu di 940, maka dia akan berpeluang masuk ke Fibo 261,8-nya ya di 1200. Itulah main secara garis besarnya, peluangnya masih besar karena range wave-nya satu juga besar, itu yang kita lihat ya peluangnya. Kemudian setelah main Adro berhenti di Fibo 100 untuk wave 3 juga, wave 3 dari 3 intermediate dan sub wave dari 2 minor. Jadi main masih berpeluang untuk mencapai puncak dari wave 3-nya primary itu, sedangkan struktur wave-nya sangat kompleks ya. Dia sub wave-nya ada dua level untuk primary, yaitu sub wave intermediate dan minor. Sekarang dalam perjalanan ke 3 minor. Jadi ikutilah bagaimana peluang dari Adro ini. Kalau dilihat dari sini, peluang Adro itu seharusnya besar ya, karena level untuk mencapai level primary itu terlihat jauh, dan mungkin ini akan didukung oleh begitu vaksin ditemukan, maka ekonomi Cina meningkat dan kebutuhan akan batu bara pun akan meningkat. Jadi itu sekarang wave 3 minor yang akan dicapainya yaitu di 1550, antara 1550 dan 1530. Itu dari segi Adro untuk wave 3 minornya. Sekarang setelah Adro yaitu ASI pas di 3 minornya mencapai pas di 261,8 Fibo dan retrace di sini. Jadi ASI sudah buat wave 4-nya minor dan akan berlanjut ke wave 5-nya ya. Jadi wave 5-nya berpeluang di wave 5 minornya di sekitar 6.000 sampai 6.500 minimal, sama dengan wave 1 itu di sini, atau 161,8% dari wave 1. Harus dihitung ya, saya belum hitung, tapi itulah ASI, dia akan menuju wave 5-nya di sekitar sinilah. Setelah saham ASI, kemudian BBKP wave 3 sepertinya sudah dicapai ya. Wave 3 sudah dicapai pas di 161,8 dan dia tembus bodinya di 100,8. Kalau tembus di 161,8 dengan body di atasnya, itu closing di atas, maka di BBKP itu masih berpeluang masuk ke Fibo 261,8. Jadi masih berpeluang naik banyak di 385. BBKP targetnya di situ 385, dan ini ternyata dia stop di 350 itu menyentuh harga IPO kemarin waktu dia launching dan turun, tapi ada peluang untuk naik lagi di atas harga IPO-nya. Itu BBKP pada tanggal 4 Desember. Kemudian BBTN di sini belum mencapai ya. Ini BBTN mirip seperti saham blue chip lainnya untuk banking, yaitu expanded bentuknya atau leading diagonalnya, yaitu bentuknya expanded. Nah, di sini masih wave 1, 2, 3, 4 dengan wave 5 di sini berpeluang di 5 intermediate dan boleh untuk di hold kembali, masih berpeluang tinggi karena
Kalau untuk long term-nya masih banyak ya. Nah, di sini ada supply zone, jadi kemungkinan dia akan mencapai 2100 atau 2200 untuk BBTN target beli untuk wave 5 intermediate-nya. Kemudian setelah BBTN, ASIC berpeluang mencapai Fibo 261,8 di 1360 karena saat ini Fibo 161,8 sudah ditembus dan dilewati, jadi masih ada peluang untuk naik lagi. Itu kemudian SCMA dari channeling. SCMA itu sudah mencapai targetnya, yaitu dengan masuk di harga channeling. Tapi apakah bisa hanya sampai di situ aja atau lebih? Kalau lebih, maka dia akan wave 5-nya itu momentum terbesar, dan kita hitung wave 5 dari primary belum dicapai itu dari segi channeling. Tapi kalau dari segi polanya impulsif ya. Apakah wave 5-nya menjadi momentum terbesar? Kalau wave 5-nya momentum terbesar, maka SCMA itu akan membentuk extension, wave 5-nya extension, dan paling sedikit kalau wave 5 extension, maka target wave 5-nya itu wave 1 plus wave 2 kali 161,8 atau wave 1 plus wave 3 kali 161,8. Itu wave 5 kalau alami extension untuk SCMA. Jadi SCMA masih berpeluang naik, tapi kalau dari segi price action di sini berpeluang masih untuk retrace sedikit ya. Selama masih di EMA 200 maka masih long term-nya itu masih bullish. Jadi kita ikuti saja bagaimana kondisinya SCMA saat ini. Setelah SCMA, BMRI untuk mencapai wave 3 minor masih dalam proses, dan mari kita ikuti bagaimana perkembangannya supaya wave 3 minor, wave 5 minor itu wave 3 minor itu di 6.900 dicapai atau tidak. Kalau dari segi Fibo sih seharusnya dicapai target Fibo-nya, tapi kita lihat aja bagaimana perkembangan. Masih di atas trendline uptrend, dan peluang untuk, walaupun ada sideways dikit, berpeluang untuk mencapai 6.900 KBMRI. Kemudian Inco, ternyata wave 5-nya sudah melewati channeling, jadi wave 5 kemungkinan momentum terbesar dan masih naik lagi. Wave 5 kalau channeling momentum terbesar minimal wave 5 itu sama dengan wave 1 panjangnya, yaitu di 4.000 di 5.200. Jadi Inco berpeluang ke 5.200 minimal karena wave 5-nya extension. Kemudian setelah Inco, ICBP masih sideways dan dia masih menuju wave 1 minor. Jadi ICBP masih dalam proses wave 1 minor. Di sini ya wave 1 minornya belum dicapai untuk ICBP. Sekarang dia lagi sideways di 4. Jadi ini wave 1 2 3 4 5 1 2 3 4 ya masih menuju wave 1 minor. ICBP saat ini sedang membentuk wave 2 retrace minor, karena di sini terlihat di wave 1, 2, 3, 4, 5 dan wave 1 retrace sudah memenuhi, jadi wave 2-nya di sini. Ya, kedangnya itu dah. Mau pipis? CBP di sini kelihatan sideways terus, belum mampu melewati peak dari wave 1 intermediate, tapi masih berpeluang untuk mencapai wave 3 intermediate di sekitar minimal 1250, artinya akan bisa mencapai higher highs. Dan kalau dari segi fundamental ICBP memang memungkinkan ke sana karena dia consumer, di sektor consumer, jadi peluang untuk masih naik kembali ada ya, mencapai wave 3 minimal di 12.500 saat ini,
9.950 dan masih berpeluang naik lagi. Namun kita ikuti juga perkembangannya apakah dia, karena dia sempat turun hari Jumat kemarin tanggal 4 di bawah EMA 200 tapi tertahan di EMA 50. Jadi kalau memang di bawah EMA 200 dan dia akan mendekati 9.600 itu ICBP ya. Jadi kalau entry point lebih baik kalau sudah dapat melewati 10.225 di atas 10.000 kembali. Itu ICBP. Kemudian Harum. Nah, Harum wave 1, 2, 3, 4. Nah, wave 5-nya berpeluang sebagai momentum terbesar dan wave 5 dari intermediate ya, momentum terbesar. Jadi dia akan targetnya yaitu wave 1 plus panjang wave 1 tambah panjang wave 3 kali 161,8. Itulah nanti saya hitung berikutnya pada pertemuan Desember kedua. Pertemuan minggu kedua Desember kita akan bahas berapa target Harum sebetulnya. Itu Harum. Kemudian Akra masih berpeluang ke wave 3 di 261,8 dan entry point masih di atas EMA 200 yaitu di 2.800-2.900 boleh itu entry point-nya. Kemudian LPCK juga wave 5-nya momentum terbesar. Jadi sama minimal wave 1 sama dengan wave 1 atau wave 1 plus wave 3. Panjang wave 1 plus panjang wave 3 kali 61,8 atau 161,8%. Itu target wave 5. Antam, wah ternyata di sini sama, hampir semua sama ya, wave 5-nya itu momentum terbesar dan wave 5 Antam itu sendiri sudah mulai apakah di wave 5 ini yang kemarin dikasih tanda akan dilewati atau tidak. Kalau dari sini udah ada tail 2 berarti ada peluang retrace dulu, atau apakah Antam hanya sampai 1.200-an karena dari segi gold itu sendiri sekarang dalam kondisi bearish karena vaksin sudah mulai ditemukan. Itu Antam. Kemudian WSKT. Nah, WSKT supply zone sudah dicapai, wave 3-nya di sini kalau candle berikutnya di atas 161,8 maka peluang untuk ke 261,8 itu besar. Nah, di sini kita lihat ke depan bagaimana WSKT, apakah hanya berhenti di sini, kemudian retrace wave 4 atau wave 3-nya nyampe ke 261,8. Itu WSKT. Kemudian yield. Nah, yield di sini 261,8 sudah dicapai dan candlenya sudah lewatin, berarti dia akan ke 268 atau 269. Situ ada demand zone juga, jadi berpeluang ke 423,6 Fibonacci retrace extensionnya ya. Nah, di sini dia masih ada peluang untuk naik dan 1, 2, 3, 4 wave 3-nya belum selesai karena 261,8 ditembusnya. Itu dia. Kemudian berikutnya yaitu Tebik wave 3-nya sudah mau mendekati, sudah mau dicapai, tapi masih ada peluang naik karena di sini kelihatan bagus sekali ya. Channelingnya itu impulse, jadi wave 3, 4, 5-nya itu di 1.650. Kira sekitar segitu ya. Ini contoh Tebik ini rapih impulse polanya. Kemudian setelah Tebik cross di sini peluang wave 1, 2 mencapai wave 3 yaitu masih panjang, masih ada peluang untuk naik minimal 495 dicapai atau lebih dari itu. Cross saat ini 442, masih ada peluang naik untuk mencapai wave 3 intermediate plus. Kemudian setelah cross WSBP, nah di 100 dia terhenti minimal di situ wave 3-nya
atau untuk mencapai 1, 2, masih kita lihat F3-nya di 261,8% sudah dicapai. Jadi kemungkinan retrace dulu karena di situ ada price action di buying power tertekan sedikit dengan adanya tail, dan tailnya itu menembus 250. Pas tailnya itu pas di 250. Jadi WSBP berpeluang untuk retrace dulu untuk membentuk wave path intermediate. Tapi kalau memang 261,8 ditembus, maka dia akan ke 423,6 Fibo di 3.310. Itu WSBP. Saat ini yang terakhir adalah IHSG. Bagaimanakah perkembangan IHSG sampai sekarang? Oke, IHSG sepertinya wave satunya sudah mau dibentuk ya. Ini 1, 2. Wave 5-nya momentum terbesar untuk wave minor, level wave minor. Jadi ya di sekitar segitu, di 5.900 atau 6.000, 5.900, 6.000, sekitar segitulah wave 1 dari minor akan dicapai untuk IHSG. Jadi sekianlah untuk saham-saham yang sudah diulas dari mulai Oktober sampai sekarang, dan demikianlah ulasan dari saham-saham yang semoga membantu untuk para trader dalam mengambil keputusan dan posisi untuk tradingnya. Terima kasih, selamat berjumpa pada minggu kedua Desember minggu depan. Salam cuan.